ditemani selaku fasilitator saya, Bapak Ainur Rafiq selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Ari Murianti. Pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan perdana saya pada tahap supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Ari. Apa kabar Bu Ari hari ini? Kabar saya baik hari ini. Bu Ari hari ini tidak sibuk kan? Tidak Bu Ari, kebetulan hari ini saya pelajaran agama. Oh ya, terima kasih. Oke, saya minta waktunya sebentar ya Bu Ari ya. Ya. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Ari. Supervisi akademik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Bu Ari, khususnya pada kompetensi mengajarnya Bu Ari. Nah, di sini Bu Ari dapat bercerita. Kita akan ngobrol-ngobrol santai melalui kegiatan ini. Saya akan melihat bagaimana kesiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam tahap praobservasi. Bu Ari inginnya pembelajaran yang bagaimana, atau pembelajaran yang diharapkan Bu Ari itu seperti apa? Terima kasih Bu Ainiti. Yang saya harapkan dari kegiatan ini, kita dapat saling berbagi pengalaman, pendapat dari Bu Ainiti maupun sebaliknya. Saya akan memperbaiki pembelajaran saya sehingga murid saya menjadi lebih baik dan jelas memahami materi yang saya siapkan. Oke, jadi Bu Ari yang diharapkan untuk saling berbagi informasi, sharing tentang pembelajaran yang akan dilakukan besok, gitu ya Bu. Nah, semoga saya bisa membantu dan semoga Bu Ari nanti tidak merasa terbebani dengan kegiatan praobservasi ini. Kalau boleh tahu Bu Ari besok akan memilih materi apa ya? Besok saya akan memberikan materi pembelajaran matematika tentang keliling lingkaran. Oh iya. Terus tujuan pembelajarannya kira-kira seperti apa Ibu Ari? Tujuan pembelajaran saya, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan keliling lingkaran. Nah, di sini Bu Ari sudah melakukan persiapan ya tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Kira-kira apa saja ya persiapan yang sudah dilakukan sampai hari ini? Persiapan untuk pembelajaran besok saya akan persiapan mulai dari RPP, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasinya Bu. Oh ya, yang sudah Bu Ari persiapkan itu kaitannya dengan pembelajaran besok ya Bu. Ya Bu. Nah, di sini Bu Ari ada kesulitan dalam menyampaikan ya. Siswa sulit memahami atau menangkap materi. Nah, di sini kaitannya dengan apa ya Bu Ari? Kaitannya dengan pembelajaran matematika itu kan kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ya. Nah, ada yang sekali langsung bisa menangkap materi yang kita sampaikan dengan mudah, ada yang sebaliknya siswa itu sulit untuk menangkap atau menerima pembelajaran matematika tersebut. Oh gitu. Jadi yang Ibu sampaikan itu kaitannya dengan persiapan belajar siswa juga ya Bu. Ya, yaitu dengan melihat antara lain ada siswa keterampilan menangkapnya pembelajaran itu bagus, sedang, kemudian ada yang kurang. Nah, kaitannya dengan gaya belajar siswa ini, Bu Ari tentunya mempunyai strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media yang akan Ibu gunakan terkait dengan materi keliling lingkaran tadi. Coba Ibu bisa menceritakan secara singkat bagaimana kaitannya dengan pembelajaran besok. Berhubung murid saya beragam dalam pembelajaran matematika, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam.
maupun yang kurang, untuk memfasilitasi siswa baik yang cepat, sedang maupun yang kurang. Nah, di sini atasannya akan menggunakan media pembelajaran yang konkret, baik itu berupa tutup botol, tutup gelas, piring, lepek, dan sebagainya. Kemudian saya juga menyiapkan lembar kerja dengan membagi menjadi beberapa kelompok. Nanti siswa yang sudah lebih paham akan saya berikan LK yang lebih menantang. Siswa dengan kemampuan belajar yang kurang akan saya beri permasalahan yang mudah, Bu. Ya, soalnya saya buat yang simpel dan lebih mudah seperti itu, Bu Niti. Oke, bagus sekali Bu Ari. Jadi Bu Ari sudah sangat mempersiapkan alat peraganya, model pembelajarannya, media, LPAPD sudah Ibu sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Ibu juga sudah menghitung diameter dari masing-masing bendanya juga yang akan digunakan ya Bu. Oke, bagus sekali Bu. Jadi ada beberapa siswa yang tergolong sulit dan siswa yang pemahamannya bagus seperti itu. Di sini saya sudah melihat persiapan Bu Ari dengan kebutuhan belajar siswa. Berarti Ibu sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan seperti itu ya Bu. Nah, di sini saya melihat bahwa alat peraga yang Ibu gunakan nanti sesuai dengan diameter yang anak akan menghitungnya sendiri. Nah, bantuan yang seperti apa yang akan Ibu Ari berikan terkait dengan cara menghitung diameter? Terkadang siswa meleset, ya kan? Tidak pas di tengah-tengah misalnya tutup botol tadi. Nah, itu akan mempengaruhi diameternya juga. Kira-kira Bu Ari akan memberikan bantuan yang seperti apa? Nah, pastinya saya akan mengawasi anak-anak dalam menghitungnya. Kita akan menggunakan penggaris. Terkadang penggaris anak itu ada yang angkanya sudah hilang, tidak ada angka nolnya. Penggarisnya pleyat-pleyat ya Bu. Terus itu sangat berpengaruh. Nah, di sini saya akan berkeliling mengawasi bagaimana cara anak menghitung. Nah, menghitung itu harus dari 0. Terkadang anak ada yang bertanya juga dari angka 0 atau angka 1, Bu. Nah, seperti itu kebanyakannya. Dari situ saya akan mengarahkan siswa bahwa menghitung harus dimulai dari 0, bukan dari 1. Kemudian saya akan mengarahkan menghitung diameternya. Diameter harus dihitung di tengah, tidak di atas ataupun di bawah, dan jangan sampai melenceng. Ya, bagus sekali Bu Ari ya. Jadi begini Bu Ari, sudah ada pandangan dengan rencana pembelajaran ini sedetail mungkin. Bu Ari terkait dengan rencana pembelajaran ini sepertinya masih ada yang kurang ya. Tadi itu saya melihat Bu Ari masih mengerjakan sesuatu. Kira-kira apa Bu Ari yang masih kurang? Ya Bu, masih dalam proses Bu, maaf. Baik itu dalam perannya maupun medianya. Walaupun sudah saya kerjakan, tapi belum selesai juga, masih dalam proses. Oke, Bu Ari mau mengerjakan dan kira-kira akan diselesaikan kapan ya? Oh ya, setelah ini akan saya kerjakan Bu. Oh gitu, Bu Ari memerlukan bantuan siapa untuk mengerjakannya Bu? Oh ya, saya akan meminta bantuan Bapak Ibu guru yang lain, atau saya minta bantuan Bu Wahyudi sendiri, dan saya akan berterima kasih sekali. Baik, insya Allah nanti akan saya bantu. Apabila nanti Bu Ari membutuhkan alat peraga yang masih kurang, saya ada beberapa di rumah nanti akan saya bawakan. Ya Bu, terima kasih. Nah, ini tadi Bu Ari sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajarannya yang akan dilakukan dan bagaimana mempersiapkannya. Tentunya dari proses pembelajaran ini kan dari diri Bu Ari sendiri kan ada beberapa kompetensi yang akan ditingkatkan.
terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini yang sudah saya sampaikan di awal, ini kan tentang pengembangan diri Bu Ari. Nah, sekarang Bu Ari sampaikan kira-kira pengembangan diri apa yang Ibu harapkan. Di sini saya akan mengembangkan terkait dengan keterampilan proses. Bagaimana saya menyampaikan materi dengan lebih jelas supaya anak menangkap materi dengan mudah dan dapat tertanam pada anak lebih lama. Nah, biasanya pembelajaran yang menarik itu pembelajaran dengan menggunakan benda-benda konkret. Itu akan membantu pembelajaran bermakna. Kemudian pembelajaran sosial emosional karena keberagaman siswa. Kalau menurut beberapa siswa, pembelajaran matematika itu sulit. Terkadang bagi guru sendiri akan menimbulkan emosional yang naik turun. Nah, di sini saya ingin belajar mengontrol emosi saya sendiri, Bu. Gitu. Nah, di sini Bu Ari ingin mengembangkan kemampuan mengajar terkait dengan kompetensi pedagogik profesional. Yang kedua, Bu Ari ingin mengembangkan potensi kepribadian sosial dalam arti untuk menghadapi karakter siswa yang berbeda. Memang betul kita akan terpancing emosi jika ada siswa sudah dijelaskan tapi masih saja belum paham dan tidak bisa. Oke, Bu Ari bagus sekali. Nanti akan saya bantu tahap observasi dan pasca observasi. Nah, dari rencana pembelajaran tentunya ada strategi pembelajaran yang sesuai. Bu Ari bisa menjelaskan? Ya, Bu, tentunya saya akan berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik dari biasanya. Kemudian medianya saya menggunakan benda-benda konkret yang mudah dipahami siswa. Oke, terkait dengan strategi pengembangan sosial emosional itu bagaimana, Bu Ani? Ya, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap supaya dalam prakteknya nanti saya bisa menyampaikan materi dengan jelas. Itu kan termasuk untuk mengembangkan keterampilan saya seperti menggunakan benda-benda konkret. Iya. Jadi saya menangkap dari awal tadi bahwa saya dapat menyimpulkan ada perbedaan LKPD untuk anak nanti. Ya, gitu ya Bu ya. Iya. Di sini saya menyiapkan LKPD baik yang itu menantang, yang mudah bagi siswa yang cenderung kurang. Ya. Dari sini saya belajar untuk bisa mengontrol sosial emosional saya. Dan saya juga menyiapkan media-media sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Betul sekali Bu Ari. Di sini saya menggarisbawahi bahwa bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi. Jadi siswa tidak bisa mengikuti semua kemauan gurunya karena karakter siswa yang berbeda-beda seperti itu ya Bu Ari. Bagus sekali Bu Ari sudah melakukan strategi yang tepat untuk membedakan tugas yang akan diberikan. Di sini saya menyimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi proses untuk menghitung keliling lingkaran dengan diameter yang mudah dan menantang. Bagus sekali Bu Ari. Nanti akan saya bantu pada kegiatan supervisi akademik pada tahap observasi. Semoga nanti berjalan dengan lancar Bu Ari dan dapat menerapkan semua yang sudah direncanakan. Setelah kegiatan ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi. Jadi kira-kira apa yang belum terlaksana dan apa yang sudah terlaksana. Kemudian rencana pengembangan jangka panjangnya bagaimana dan dari kegiatan ini. Untuk pelaksanaannya kira-kira kapan ya Bu Ani? Insya Allah hari Kamis besok ya Bu. Oke, berarti besok Kamis kita akan melaksanakan observasi. Terima kasih Bu Ari, semoga besok tidak ada halangan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kita bertemu kembali dalam kegiatan observasi. Begitu ya Bu Ari ya? Ya, amin. Terima kasih ya Bu Wahidi. Iya, sama-sama. Demikian kegiatan coaching dalam supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan rekan saya, yaitu Ibu Ari Muryanti.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk apa enggak anak-anak? Ada. Siapa yang enggak masuk? Bapak kemana? Ya, kita doakan Faik lombanya bisa jadi juara. Amin ya. Nah, sebelum Bu Ari memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa biasanya siapa? Ya, Sela maju ke depan untuk memimpin doa. Siap berdiri kepada guru hormat. Selamat pagi guru. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, seperti biasanya, sebelum Bu Ari menerangkan materi yang selanjutnya, kemarin kita telah mempelajari tentang apa? Keliling bangun jalan. Benar sekali. Sebelum masuk materi, kita executing dulu ya, Nana. Iya. Bisa ambil makro berdiri semuanya? Nah, Ibu Ari ajarin dulu, nanti kalian menirukan ya. Executingnya seperti ini. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabungkan menjadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabungkan jadi empat. Membuat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabungkan jadi enam. Jadilah kelinci lompat. Empat jari kanan, anak-anak bisa berdiri di sela-sela kursi atau di belakangnya, boleh. Jangan di depan ya, boleh di belakang, mas, boleh seperti itu. Ya, yang sebelah sini. Biar longgar, biar longgar. Ya, semua. Sudah? Ayo ya, diperhatikan ya. Ayo diperhatikan, baru diperhatikan dulu. Coba Bu Ari mulai speaking ya. Dari pertama, satu jari kanan, Satu jari kiri digabungkan jadi dua,
Yang pertama, ini kok spidolnya warnanya merah. Tujuan pembelajarannya yang pertama agar kalian apa tadi? Paham tentang apa tadi? Lingkaran. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, selain memahami keliling lingkaran, kalian juga tahu rumus apa? Keliling lingkaran. Nah, pintar semua ya. Nah, Bu Ari akan lanjutkan tentang materi keliling lingkaran. Kalian perhatikan video berikut ini dengan seksama ya. Diperhatikan sungguh-sungguh. Anak-anak, mari kita saksikan bersama video pembelajaran tentang keliling lingkaran. Ya, anak-anak perhatikan sungguh-sungguh. 3, 2, 1, 0. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Kita berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang matematika kelas 6 nih. Materinya adalah keliling lingkaran. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Sekarang kita akan belajar mencari keliling lingkaran. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, tentunya kalian masih ingat benda-benda di sekitar kita itu ada yang berbentuk lingkaran ya. Contohnya apa? Nah, contohnya ada roda pada sepeda, lalu jam dinding, lalu ada uang logam, ada kancing baju. Itu semua berbentuk lingkaran atau bidang lingkaran. Kita ingat kembali apa itu lingkaran. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang data yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini adik-adik ya, kalau digambarkan lingkaran itu seperti ini. Jaraknya selalu sama dan membentuk garis yang sama pula. Nah, jadinya akan seperti ini bentuk lingkarannya. Adik-adik yang hebat, untuk menghitung keliling lingkaran, kita itu harus mengenal tentang diameter dan jari-jari. Pada video pembelajaran Kak Citra tentang bagian-bagian lingkaran, sudah Kak Citra jelaskan tentang diameter dan jari-jari. Nah, di sini Kak Citra akan ingatkan kembali, apa itu diameter? Nah, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat ini. Jadi A ke B ini disebut dengan diameter. Panjang diameter ini disimbolkan dengan huruf D kecil ya. Ini nanti berhubungan dengan rumus keliling dan luas juga. Pada gambar di samping, A ke B adalah diameter lingkaran. Jadi garis A ke B ini adalah diameter lingkaran. Sekarang apa yang dimaksud dengan jari-jari? Nah, yuk perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh gambar jari-jari pada lingkaran. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, panjang jari-jari itu ditulis dengan huruf R kecil.
panjang jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameter. Jadi kalau diameter tadi kan dari A misalnya ke B lurus ya. Tapi kalau jari-jari itu hanya setengahnya. Jadi contohnya di sini adalah 0A, 0B, 0C. Ini adalah contoh jari-jari lingkaran. Sekarang adik-adik yang hebat, keliling lingkaran itu dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. Nah adik-adik ya, rumus untuk mencari keliling lingkaran adalah seperti ini ya. Rumusnya K sama dengan Pi dikali diameter atau K sama dengan 2 dikali Pi dikali R kecil adalah jari-jari. Nah K di sini yang dimaksud adalah keliling. R itu jari-jari, R kecil. D itu diameter, dan diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari atau jari-jari itu setengahnya diameter ya. Lalu apa itu pi? Nah pi ini sudah ditentukan, yaitu pi 22/7 atau 3,14. Apa bedanya menggunakan pi 22/7 dan 3,14? Nah catatannya di sini nilai pi 22/7 itu digunakan untuk jari-jari atau diameter yang panjangnya itu kelipatan 7. Jadi 22/7 itu kalau jari-jari dan diameternya itu kelipatan 7. Sedangkan pi 3,14 itu digunakan untuk jari-jari atau diameter yang bukan kelipatan 7. Nah, kalau misalnya diameternya 14, berarti pi yang digunakan adalah 22/7. Kalau jari-jarinya 10, berarti pi-nya yang digunakan adalah 3,14. Di sini kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan keliling lingkaran berikut ini. Di sini Kak Citra punya sebuah lingkaran dengan jari-jarinya adalah 14 cm. Karena hanya setengah ya, berarti jari-jari, bukan diameter. Maka kita bisa menyelesaikannya dengan rumus 2 dikali pi dikali R. Kita tuliskan 2 dikali pi-nya adalah 22/7. Mengapa 22/7? Karena di sini jari-jarinya 14. 14 itu kelipatan 7. Jadi kita pakai pi 22/7 dikali jari-jarinya. Nah, jari-jarinya adalah 14. Nah, sekarang kita hitung, kita coret adik-adik. 14 dibagi 7-nya ya. 14 dibagi 7 adalah 2. 2 dikali 22 adalah 44. 44 dikali 2, ya 88 cm. Jadi keliling lingkaran ini adalah 88. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan video, kalian sudah tahu tentang keliling apa? Lingkaran. Tugas kalian mencari keliling lingkaran dengan benda-benda konkret. Benda konkret itu benda yang nyata, yang ada di sekitar kalian. Contohnya Bu Lali punya ini apa namanya? Tutup apa? Ya.
dikumpulkan di depan sini. Ayo kelompoknya. Udah ya, terima kasih. Nah, kita telah mempelajari, hari ini kita telah melakukan pembelajaran. Kira-kira tadi pembelajaran hari ini bagaimana? Sangat menyenangkan. Tadi kita belajar tentang apa? Melakukan keliling lingkaran dengan benda konkret. Pintar sekali. Kalian berarti sudah paham tentang pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Bu Ari tutup, kita bisa menyanyikan lagu daerah bersama-sama. Lagu Padang Bulan. Sebelumnya kita berdiri semuanya. Nanti sambil berjoget boleh nggak? Dalam hitungan 1, 2, 3 kalian bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Sebelum pulang seperti biasanya berdoa terlebih dahulu. Tadi yang memimpin doa Sela bisa kembali lagi ke depan untuk memimpin teman-temannya. Yang berdiri kepada guru hormat. Pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini berjalan lancar dan sangat menyenangkan. Bila ada kata-kata Bu Ari yang kurang berkenan, Ibu Ari minta maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ari, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Yudi. Kabar hari ini sehat alhamdulillah. Alhamdulillah kita hari ini dapat kita temukan lagi ya Bu ya. Saya ingin mengajar hari ini. Saya minta waktunya Bu Ari sebentar. Ingin mengajak Bu Ari ngobrol sebentar. Bu Ari sedang sibuk hari ini? Hari ini anak-anak sudah pulang Bu, jadi hari ini saya tidak sibuk lagi. Ya, terima kasih. Ini nanti Bu Ari kita ngobrol di sini, ngobrol santai, kita sharing terkait kemarin pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Ari kemarin. Saya melakukan observasi dengan Bu Ari yang melakukan praktek pembelajaran seperti itu. Dan saya harapkan dengan obrolan kali ini nanti Bu Ari tentunya
dengan kegiatan observasi ini nanti. Begitu ya Bu. Oh iya, Bu, terima kasih. Dengan obrolan hari ini kita kuliah atau coaching hari ini, saya berharap dapat masukan dari Bu Wahyudi, terutama tentang pembelajaran kemarin Bu. Nah, pembelajaran kemarin itu masukannya kelebihan saya maupun kekurangan saya seperti itu Bu. Itu ya Bu ya. Perasaan Bu Ari hari ini bagaimana Bu? Sangat lega sekali Bu. Nah, berarti perasaan Bu Ari setelah melakukan praktek pembelajaran kemarin bagaimana kaitannya dengan praktek pembelajaran kemarin, kemudian Bu Ari ingin nanti dari obrolan kali ini itu Bu Ari ingin menggali kelebihan apa yang sudah didapat Bu Ari dan untuk tetap dipertahankan dan kekurangannya apa untuk ditingkatkan kembali. Nah, ya, perasaan saya setelah pembelajaran kemarin sangat lega Bu. Karena pembelajaran kemarin itu lebih baik dari pembelajaran biasanya. Karena saya menerapkan media pembelajaran dengan benda konkret seperti itu Bu. Nah, anak-anak saya lihat lebih antusias dalam pembelajarannya Bu. Dan saya merasa lega Bu. Baik, saya juga kemarin sudah melihat Bu Ari juga seperti itu. Nah, di sini saya akan bertanya apakah Bu Ari sudah memiliki rencana perbaikan kedepannya daripada kegiatan praobservasi, apakah sudah tercapai dalam kegiatan kemarin itu pembelajaran ini? Saya rasa sudah Bu. Karena kemarin merencanakan untuk menggunakan benda-benda konkret. Nah, pada waktu pembelajaran saya menggunakan media yang konkret. Contohnya kemarin saya menggunakan piring, toples, terus lepek seperti itu Bu. Jadi dalam perencanaan pembelajaran itu sudah sesuai. Oke, jadi apa yang sudah direncanakan Bu Ari itu tahapannya sudah dilaksanakan semua seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, kemarin sudah saya laksanakan seperti itu Bu. Baik Bu Ari, pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah dituangkan Bu Ari di dalam RPP, apakah tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan Bu Ari di RPP itu sudah sesuai dengan harapan yang diharapkan Bu Ari seperti itu? Sudah tercapai apa belum? Untuk tujuan pembelajarannya Bu, kemarin saya menuliskan tujuannya agar anak dapat menyelesaikan masalah tentang keliling lingkaran. Dan pada waktu kegiatan pembelajaran saya sudah mengoreksi dari hasil evaluasinya. Ternyata anak-anak itu sudah bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Oke, betul sekali. Baik, jadi dari tujuan Bu Ari, dari tujuan yang diharapkan Bu Ari sudah tercapai seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini mari kita identifikasi bersama terkait dengan pembelajaran yang kemarin. Coba sekarang Bu Ari sampaikan terkait dengan pembelajaran kemarin, apa Bu Ari rasa sudah baik dan itu perlu dipertahankan dan apa yang masih kurang untuk diperbaiki atau ditingkatkan di kemudian hari seperti itu. Nah, ya Bu, terima kasih. Kemarin itu pembelajaran saya rasa sudah lebih baik Bu, karena hanya pembelajaran klasik ulang. Sudah saya lakukan berdasarkan dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari Bu, seperti itu. Selain saya sudah menggunakan benda-benda konkret dalam pembelajaran, itu juga sangat membantu saya Bu, terutama dalam menyiapkan suatu pembelajaran untuk medianya seperti itu. Menurut saya selain saya menyiapkan, anak-anak juga bisa mencari di lingkungan sekitar Bu. Sebagai contohnya styrofoam seperti itu Bu. Nah, saya rasa itu sudah bisa dijadikan media pembelajaran Bu. Ya, baik. Terkait dengan apa yang sudah baik menurut Bu Ari yang harus dipertahankan. Kemudian untuk mengenai ini Bu, hal apa yang sekiranya untuk diperbaiki dalam pembelajaran kemarin itu dan kekurangan apa yang masih perlu diperbaiki Bu Ari seperti itu? Ya Bu, dalam hal kekurangan pembelajaran kemarin Bu, mungkin sedikit ya Bu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin saya masih kurang dalam menerapkan pembelajaran seperti itu.
Walaupun saya sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi, namun saya masih kurang siap gitu Bu. Pembelajaran berdiferensiasi masih kurang walaupun sudah diterapkan tapi hasilnya belum maksimal. Di sini berarti terkait pembelajaran Bu Ari yang ingin berbagi adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya, KSL-nya seperti itu ya Bu ya. Baik, yang ingin berbagi adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya, KSL-nya seperti itu ya Bu ya. Baik, kita baik itu mulai dari perencanaan proses hingga evaluasinya. Baik, yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan area pengembangan Bu Ari yang akan dilakukan. Bu Ari tadi sudah menyampaikan hal-hal yang ingin diperbaiki. Nah, dari sini Bu Ari ingin memperbaikinya, dan dengan untuk memperbaikinya itu tentunya Bu Ari mempunyai cara atau strategi apa yang akan dilakukan Bu Ari. Coba saya sekarang minta Bu Ari untuk menceritakan langkah apa, rencana apa Bu Ari untuk melaksanakan rencana pembelajaran yang menurut Bu Ari masih kurang. Di sini insya Allah saya akan mencoba melanjutkan pembelajaran saya Bu. Saya akan mencoba menggali lebih lagi. Sebagai contoh nanti saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di TNM dan mengikuti KKB. Selain itu juga saya akan mencari sumber-sumber yang lain. Nah, seperti di YouTube maupun berbagi dengan teman. Bahkan nanti di media sosial lainnya. Dan satu lagi Bu, saya bisa meniru jejak Bu Aryuti menjadi guru pembela seperti itu Bu. Amin. Ya, bagus sekali Bu Ari. Berarti rencana kedepannya Bu Ari tadi ingin mengikuti kegiatan PMM, pelatihan mandiri yang ada di PMM, kemudian mengikuti KKG, belajar dari teman-teman rekan sejawat yang lain, kemudian melalui media sosial baik itu di YouTube atau di Instagram seperti itu ya Bu ya. Nah, terkait dengan rencana Bu Ari ini, kira-kira Bu Ari akan memulainya kapan, dan dari kegiatan itu tadi Bu Ari memerlukan waktu berapa lama? Saya rasa setiap waktu 5 atau 6 bulan ke depan, insya Allah saya akan menyelesaikan semuanya. Ya, bagus sekali Bu Ari. Jadi sudah terplanning seperti itu ya. Jadi harapan saya Bu Ari nanti bisa membuat catatan kecil seperti itu ya, biar nanti apa yang direncanakan Bu Ari itu dapat ditindaklanjuti. Semoga kedepannya nanti berjalan dengan lancar terkait dengan pengembangan diri Bu Ari sendiri ya. Kira-kira dari sini ya siapa yang akan dijadikan Bu Ari sebagai sumber inspirasi Bu Ari sendiri? Siapa Bu Ari punya pandangan siapa yang ingin menyemangati atau mensupport Bu Ari untuk melaksanakan ini tadi rencana yang pasti Bu, rekan-rekan guru di sekolah, baik kepala sekolah terutama Bu Aryuti maupun rekan guru yang lain. Terutama ini saya perlu masukan dari Bu Aryuti, karena sebagai kepala sekolah Bu Aryuti itu sudah pengalamannya banyak dan sepak terjangnya sudah pengalamannya begitu. Sama saja nih Bu Ari, saya ini di sini juga masih belajar. Saya juga mengajak Bu Ari, tidak hanya Bu Ari saja, untuk semuanya saja, untuk belajar hal-hal baru terkait dengan pembelajaran, terutama pembelajaran pada siswa kita seperti itu ya Bu ya. Bagus sekali Bu Ari, rencana Bu Ari kedepannya akan mengakses platform Merdeka Belajar, karena tidak hanya itu saja yang dilakukan, nanti Bu Ari juga bisa mempraktekkan melalui aksi nyata yang ada di PMM. Dan Bu Ari harus ingat bahwa belajar itu tidak ada yang tidak beruntung, ada banyak manfaatnya sekali. Nah, di sini terkait dengan rencana Bu Ari itu, Bu Ari tentunya mempunyai catatan atau jadwal khusus untuk melaksanakannya dan kapan untuk memulainya. Nah, saya akan berusaha membuat catatan Bu sebagai pengingat dan akan saya pajang seperti itu nanti Bu. Itu akan lebih tertata dan nanti akan lebih gampang mengingatnya, sehingga lebih mudah kita akan melaksanakan jadwal-jadwal itu sehingga target yang saya inginkan bisa tercapai seperti itu. Bagus sekali Bu Ari, selalu
selalu semangat ya untuk mengembangkan diri, karena sejauh ini ilmu itu tidak ada yang tidak bermanfaat, semua ada manfaatnya. Dari sini, dari obrolan ini tadi dari awal sampai saat ini, apakah Bu Ari masih ada yang mengganjal atau masih ada yang perlu disampaikan? Saya rasa sudah cukup karena saya sudah menyampaikan semuanya. Cukup? Oh ya, tadi Bu Ari sudah menyampaikan dari awal sampai tadi melalui kegiatan supervisi akademik ini. Saya harap dari kegiatan kemarin mulai observasi sampai pasca observasi ini semoga bermanfaat, tentunya bermanfaat bagi diri Bu Ari, dan Bu Ari sudah merasakan manfaatnya, yaitu melalui perbaikan untuk memperbaiki pembelajaran yang dilakukan Bu Ari. Baik itu nanti bermanfaat bagi Bu Ari sendiri, bagi murid-murid kita, terutama bagi sekolah kita ya, SDN 1 Keser ini. Oke, selamat Bu Ari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya saya bisa belajar untuk mensupervisi coaching akademik ini ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita bersama, saya Bu Ari dan kita semuanya yang ada di sini, semoga menjadi guru yang lebih baik lagi. Saya juga berterima kasih kepada Bu Widi karena masukannya sangat bermanfaat bagi saya, Bu. Nah, dan saya akan berusaha untuk lebih baik lagi selain pembelajaran dan untuk menggali ilmu yang lain. Dan saya doakan ya Bu, saya didoakan semoga mengikuti jejak Bu Widi jadi guru pembina gitu Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi kesimpulan akhir saya, konsep pertama juga sesuai dengan prinsip konsep utama pembelajaran. Artinya coach dengan coach itu saja. Yang kedua, tidak ada kesalahan guru. Jadi tidak menjadi sama sekali karena yang ditanyakan yang pertama itu tujuannya ditetapkan bukan oleh Bu Widi, tapi Bu Ari sebagai coachingnya. Setelah coaching nanti saya pengen seperti ini, seperti kan begitu tadi tujuannya. Yang kedua, tidak ada kesan menggurui. Ya, nggak boleh coaching itu menggurui, itu nggak boleh. Karena coaching itu hanya tulangnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi. Nah, ini proses kreatifnya sudah masuk. Percakapannya dua arah. Ya. Jadi saya lihat dari awal tadi Bu Ari yang banyak cerita. Kemudian Bu Widi tidak pernah menyela-nyela ketika Bu Ari bicara. Coach itu kan menggali. Kemudian pertanyaan yang juga menggali apa yang dirasakan, apa yang diinginkan agak kurang, apa yang diinginkan agak tidak menunjukkan kekurangan dan kelebihan. Coachingnya yang menggali sendiri, prinsip itu. Jadi mereka menggali sendiri, tahu permasalahannya sendiri dan mencoba untuk mencari penyelesaiannya sendiri. Ini namanya memaksimalkan potensi. Jadi menghasilkan apa? Menghasilkan tidak ada yang konkret pada belajar PMN, bahkan sampai waktunya. Jadi prinsip coaching sudah ada.